Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki banyak dan berkah, amin. Dengan lolosnya tim Timur Tengah ke ronde 4 telah menjadi angin peringatan bagi timnas Indonesia. Seluruh pesaing kita di babak ini adalah tim-tim serumpun yang terkenal dengan kontroversinya. Hanya Irak yang selama ini dekat dengan Indonesia dalam hal sepak bola. Tak heran media-media Asia mulai memandang Qatar dan Arab Saudi itu sebagai ancaman saat diprioritaskan jadi tuan rumah. Terbukti momen menjengkelkan sudah sempat terjadi pada laga-laga terakhir ronde ketiga, di mana Oman secara dramatis lolos ke ronde 4 usai mendapatkan penalti saat menghadapi Palestina. Jadi sebuah penalti yang bukan cuma berbuah gol tapi juga jadi warning bagi timnas karena terjadi dengan penuh kontroversi. Bahkan karena insiden tersebutlah media-media internasional khususnya dari Eropa mulai angkat bicara soal keburukan wasit AFC. Jelas dalam hal ini kekuatan timnas masih was-was ya buat melakoni ronde keempat. Para pemain baru hingga staf seperti Simon Tahamata juga kaget saat mengetahui permainan seperti ini. Tapi untungnya semua bisa sedikit tenang saat PSSI menegaskan bahwa bakal mengupayakan agar tak dirugikan oleh keputusan AFC ya. Nah, lantas apa yang mau disampaikan ya atau yang di grand design oleh PSSI? Mari kita bahas ya. Jadi sepak bola Asia itu benar-benar sedang dalam polemik besar. Masalah terus berdatangan dan kini protes muncul di mana-mana. Mulai dari Irak yang memulai duluan pasang badan buat mencari keadilan, diikuti oleh Indonesia yang protes dari belakang. Kemudian Uni Emirat Arab dan Oman. Akhirnya menyusul ikut mempertanyakan kredibilitas AFC. Gimana nggak gitu? Kok Konfederasi Sepak Bola Asia telah mempunyai regulasi yang permanen, tapi siapa sangka Qatar dan Arab Saudi malah diprioritaskan. Seakan jadi anak emas, mereka lebih diunggulkan dari tuan rumah walaupun secara performa di ronde ketiga di bawah tim-tim lain. Jelas saja semua meragukan kepercayaan kepada AFC sebagai rumah sepak bola Asia yang dipertanyakan keadilannya. Ya, memang sebelumnya AFC membuka kelonggaran untuk siapa saja menjadi tuan rumah dengan cara mengajukan kelayakan, termasuk PSSI telah melayangkan surat pengajuan diri. Akan tetapi masa ya regulasi dilupakan. Nah itu bahkan dua tuan rumah dikasih kedua tim yang di luar regulasi semuanya. Setidaknya satu tim sesuai regulasi dengan performa terbaik dan satu tim ditunjukkan jadi tuan rumah ronde 4. Harusnya kan adil lah seperti itu. Nah itulah namanya tim tank ya. Jepang aja menyebut sangat mengkhawatirkan peluit tim tank itu gitu. Nah, kekhawatiran bermain di Timur Tengah itu bukan persoalan remeh karena letaknya jauh dari sana, masih banyak yang siap untuk memberikan dukungan penuh. Tapi ini soal kepercayaan kepada AFC sebagai induk sepak bola Asia. Apalagi ya belakangan ini masih banyak kontroversi yang terjadi, tentunya ini menimbulkan kekhawatiran. Sebut saja ya masalah wasit yang sering nyeleneh tapi nggak pernah ada pembenahan atau hukuman. Contohnya ya, yang kita merasakan sendiri Ahmed Alkap ya, wasit botak Oman ini sampai sekarang masih hidup, aman, nyaman dan tentram juga itu.
nggak ada respon sama sekali dari protes yang dilayangkan oleh PSSI. Kemudian yang terbaru, wasit pemimpinan pertandingan Palestina lawan Oman. Lagi-lagi Oman berulah lagi. Kali ini mereka lolos usai imbang. Nah itulah yang namanya wasit think tank ya. Yang jelas-jelas seharusnya Palestina yang lolos, tapi di menit ke-97 wasit memberikan penalti gara-gara pemainnya dan jatuh di penalti tanpa diapa-apakan. Ya mudah-mudahan PSSI sudah mempersiapkan diri dengan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Ikutilah jejak Jepang. Jepang kalau main bombardir yang penting lebih golnya lebih banyak, sehingga kalau misalnya ada kontroversi satu itu masih tetap menang ya. Ya saya pikir itu, mudah-mudahan kita semua siap untuk mengawal timnas Indonesia. Terima kasih. Merdeka.